Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Tantinya mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita melaksanakan salat subuh dan dilaksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga kita senantiasa terbimbing untuk istiqomah menjalankan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah menjalankannya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DK Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk dapat mengisi waktu antara salat subuh dan isyraq. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya diri saya sendiri. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan khusyuk. Mudah-mudahan walaupun sudah dibahas atau sering kita bahas, tapi tidak ada salahnya menurut hemat saya untuk mari kita sama-sama mengingat kembali. Kenapa begitu penting kita mengingat lagi tentang khusyuk ini? Karena begitu pentingnya dalam perjalanan hidup kita ini agar kita jangan sampai lalai, bahkan termasuk orang-orang yang fasik dan orang-orang yang zalim. Sebagaimana kita sering mengingatkan diri kita di dalam kita melakukan salat, yaitu membaca suratul Fatihah di ayat terakhir, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
Jadi kita memilih jalan, yaitu jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang sesat dan bukan jalan orang-orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan keutamaan khusyuk ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 20 ayat 14 atau surat Toha, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Di surat yang lain, yaitu di surat 7 ayat 205, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di surat yang lain, surat 4 ayat 3, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti atau menyadari apa yang kamu ucapkan. Jadi begitu pentingnya kita mengutamakan pekerjaan sholat ini menjadi sesuatu yang luar biasa istimewanya, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha mengatur hidup kita, sehingga kita harus betul-betul mengetahui dan menyadari bahwa salat adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya menentukan kehidupan kita baik di dunia juga di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, ada yang menafsirkan kalimat di dalam keadaan mabuk tadi sebagai hilangnya pikiran akibat tekanan perasaan yang resah dan sumpek yang begitu sangat amat sangat. Ada pula yang menafsirkannya mabuk karena kecintaan terhadap dunia. Berkata Wahab bin Munabbih, yang dimaksud dengan kemabukan itu apa saja? Di dalamnya terkandung pula peringatan bagi orang-orang yang mabuk karena kecintaan pada dunia, mengingat alasan yang dikemukakan sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Betapa banyak orang yang sholat tidak mengerti apa yang diucapkannya, kendati pun ia tidak minum khamar.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat 2 rakaat di dalamnya ia tak berbicara sedikit pun dengan hatinya tentang soal-soal dunia, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Abi Saubah dalam bukunya Al-Musannaf. Salat itu tidak lain adalah menunjukkan kemiskinan, kerendah hatian, yaitu tawadu, kerawanan kalbu atau tadaru, keluhan jiwa dan penyesalan yang mendalam, seraya meletakkan kedua tangan, maksudnya bersujud dan membisikkan, ya Allah, ya Allah. Maka barang siapa tidak melakukannya, salatnya itu tidak sempurna. Diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan kepada beberapa nabinya yang terdahulu, tidaklah akan diterima setiap salat yang dilakukan oleh setiap orang yang bersalat. Aku hanya menerima salat yang bertawadu demi keagunganku. Tidak berlaku kesombongan terhadap hamba-hambaku, dan memberikan orang miskin yang lapar demi mencari keridhaanku. Jamaah yang dirahmati Allah, jelas dari riwayat serta firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baru saja ketahui, bahwa mengolah hati ketika kita sedang melaksanakan salat begitu pentingnya. Oleh karena itu perlu kita menjadikan perhatian terhadap perilaku yang akan kita laksanakan pada saat melaksanakan sholat ini. Pada pertemuan kita beberapa hari yang lalu, Bapak Ustadz Sududi pernah menyitir bahwa ketika kita membacakan surat Al-Fatihah, kita membacakan surat Al-Fatihah di dalam salat itu, maka setiap ayat Allah menjawabnya. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kembali jawaban setiap daripada kita membacakan surat Al-Fatihah, sehingga kita penting untuk dapat memahami apa yang kita ucapkan tersebut. Salat adalah percakapan pribadi antara seorang hamba dan Tuhannya, antara penyembah dan pemilik langit dan bumi. Dikutip dari Ahmad, hadis qudsi merupakan hadis yang tertinggi dan paling mulia. Hadis ini merupakan hadis suci yang posisinya kedua setelah Al-Quran.
Surat Al-Fatihah disebut mewujudkan segala sesuatu tentang agama Islam. Di dalamnya terdapat ringkasan hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, yang mana ini terjadi inti dari agama Islam. Lantas apa tujuan salat? Yang menyebut tujuan salat adalah mengingatkan diri akan tujuan hidup kita, yang mana itulah alasan Al-Fatihah disebut dengan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika ia membagi salat ini menjadi dua bagian yang sama besar antara Sang Pencipta dan hambanya. Sementara ayat di dalam Al-Fatihah ada 7, maka pembagiannya adalah 3 ayat di awal untuk Allah Subhanahu wa taala dan 3 ayat sisanya adalah untuk hambanya. Dan satu ayat yang di tengah atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai penghubung antara keduanya. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, hambaku memujiku. Maka Allah merasa senang bahwa hambanya telah memuji dirinya. Selanjutnya ketika ada hambanya mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku mengulangi pujian untukku. Kemudian hambanya ini berkata, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku mengagungkan atau mengagungkanku. Di ayat selanjutnya, ayat yang dibaca adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah hubungan antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku akan diberikan sesuai dengan apa yang dimintanya. Dari hubungan 3 ayat pertama, yaitu kami menyembahmu ya Allah karena engkau adalah Rabbul Alamin, Rahman Rahim, Malik Yaumiddin. Setelahnya iyyaka nasta'in, berisi permohonan pertolongan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir hambanya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, seterusnya sampai akhir surat Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dimintanya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita sama-sama mengingat atau introspeksi diri kita masing-masing.
apakah ketika kita melaksanakan sholat sudah bisa seperti kita berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemarin kalau kita sudah sedikit membahas bahwa menyempurnakan wudu untuk melaksanakan sholat, maka itu adalah bagian dari kesiapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperdukannya salat, diperintahkannya haji dan tawaf, serta disiarkannya beberapa manasik ialah semata-mata untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika tak ada perasaan pengagungan dan penghormatan di dalam hatimu kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita melaksanakan zikir atau menyebut-nyebut namanya, yang pada hakikatnya hanya Dialah yang kita tuju dan kita cari, kiranya apalagi yang masih tertinggal dari nilai zikir kita itu. Nabi Muhammad SAW dalam pesannya, bila kamu sholat, jadikanlah itu seolah-olah sholat yang mengucapkan selamat tinggal atau sholat yang terakhir bagi kita, yakni selamat tinggal kepada dirinya sendiri, bahwa nafsunya dan kepada usianya, karena ia kini sedang berjalan menuju Tuhannya, seperti tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras menuju Tuhanmu dan kamu pasti akan menjumpainya. Surat 84 ayat 6. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Surat Al-Baqarah ayat 223. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu banyak sekali peringatan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita akan melaksanakan sholat, begitu penting untuk melakukan persiapan-persiapan agar sholat kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat menjauhkan pikiran kita dari segala gangguan yang akan mengganggunya. Terkait dengan uraian yang tadi di muka disampaikan bahwa jangan sampai kita melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Ini adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan sama-sama, bahwa hampir semua manusia akan merasakannya hal seperti ini.
bahwa ketika kita sholat, begitu melaksanakan memulai sholat dengan takbiratul ihram, semestinya kita dapat menghilangkan semua apa yang kita ingat tentang dunia. Tapi justru malah sering sebaliknya, begitu kita melakukan takbiratul ihram, justru kita malah mengingat hal-hal yang tadi kita lupakan tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperbaiki langkah-langkah di dalam menuju kesempurnaan di dalam melaksanakan sholat. Kenapa begitu penting kita mempersiapkan untuk melaksanakan sholat ini? Karena sholat adalah yang pertama dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Begitu pentingnya sholat ini, karena sholat ini adalah suatu hal yang sangat utama di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, niscaya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu diancamnya kita ini di dalam melaksanakan sholat, karena sholat sebagai barometer atau ukuran di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa menyaksikan pada saat ini, banyak sekali orang yang menghadiri rumah Allah untuk sholat berjamaah. Banyak sekali orang yang melaksanakan umroh. Banyak sekali orang yang menunaikan ibadah haji. Akan tetapi melihat kenyataan saat ini, bagaimana keadaan negeri kita, rasanya bukan semakin menenteramkan keadaan, tapi banyak sekali yang mengeluhkan hal ini terjadi. Ini adalah suatu barometer yang mungkin perlu kita pikirkan sama-sama. Bukan berarti kita mengeluhkan kenapa Allah memberikan kita seperti ini, tetapi justru mari kita sama-sama melihat ke dalam. Karena kemarin pernah juga saya dikirimi oleh saudara kita di WA, begitu bagusnya firman Allah di dalam surat An-Nur, Pak ya, surat An-Nur. Kita diingatkan bahwa masyarakat yang begitu menyadari pentingnya atau menyadari bahwa kesempurnaan di dalam melaksanakan sholat akan menciptakan suasana pergaulan secara bermasyarakat yang baik dan menciptakan lingkungan yang baik. Ini adalah cerminan bahwa masyarakat
atau umat ini sudah begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa janji Allah, siapa yang selalu bersyukur maka dia akan kutambah nikmat. Tetapi apabila sebaliknya, maka azablah yang akan kita terima. Betul, memang semua itu adalah tantangan dalam kehidupan kita, tetapi sebaiknya tantangan itu bukanlah menjadikan kita selalu untuk keluh kesah, akan tetapi sebaiknya tantangan itu untuk meningkatkan derajat kita ke tempat yang lebih baik. Oleh karena itu, saya sering membaca WA atau grup yang sering menyampaikan sesuatu yang hal-hal keburukan yang terkadang mengumpatnya. Menurut saya, walaupun memang hak manusia bebas saja untuk mengatakan sesuatu, tetapi ada peribahasa, mulutmu harimaumu, apa yang kita ucapkan sesungguhnya akan kita nikmati. Oleh karena itu, seyogianya apa yang disampaikan, apa yang kita lihat buruk, tetapi kita mungkin bisa menyampaikannya dengan cara yang lebih baik. Ini penting karena masyarakat yang selalu menyampaikan hal-hal yang buruk, maka mungkin juga kita pernah dengar, bergaulah dengan orang yang berdagang minyak kasturi, paling tidak kita akan dapat bau wanginya. Janganlah bergaul dengan orang pandai besi, maka kita akan bawa asapnya. Kalau kita bergaul selalu dengan orang yang memberikan cacian terus menerus, maka paling tidak kita bisa jadi ikut mencaci orang lain. Tetapi kalau kita selalu bergaul mendengarkan hal-hal yang baik, mudah-mudahan kita juga bisa berkata-kata baik. Itu yang disampaikan juga dalam peribahasa, ala bisa karena biasa, maka kita belajarlah atau bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang disebutkan berdekat-dekatlah dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang baik. Kembali kita kepada pentingnya mempersiapkan sholat ini. Kalau tadi adalah sebagian yang saya sampaikan adalah dampak dengan tidak memperhatikannya sholat ini, maka berkata Barq bin Abdullah, "Hei anak Adam, jika kamu ingin menghadap Tuhanmu, kau dapat melakukannya tanpa minta izin terlebih dahulu dan tanpa perantara siapapun. Barang siapa, bagaimana caranya?" tanya seorang. Barq menjawab, "Dengan menyempurnakan wudumu dan memasuki mihrabmu saat itu, engkau telah berhadapan dengan Tuhanmu tanpa permintaan izin apapun, dan engkau dapat berbicara kepadanya tanpa perantara siapapun." Berkata Aisyah radhiyallahu anha, seringkali Rasulullah SAW bercakap-cakap dengan kami, tetapi bila waktu sholat telah tiba, seakan-akan ia tidak mengenal kami dan kami pun tak mengenalnya.
disebabkan seluruh perhatiannya tertuju kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Azdi di antara hadis-hadis yang lemah. Walaupun sifatnya lemah, barangkali sebagai pengingat buat kita semua. Seorang bertanya kepada Khalaf bin Ayub, mengapa tidak Anda usir lalat-lalat itu? Tidaklah mereka mengganggu salatmu. Aku hendak membinasakan pada diriku sesuatu yang akan merusak salatku. Jawab Khalaf. Ketika ditanya lagi, bagaimana Anda dapat bersabar atas hal itu? Ia menjawab, aku pernah mendengar bahwa orang-orang fasik menunjukkan ketabahan ketika didera dengan cambuk-cambuk para raja agar mereka disebut sebagai orang yang tabah, dan mereka pun bangga dengan ucapan seperti itu. Sedangkan aku berdiri di hadapan Tuhanku, patutkah aku bergerak hanya karena seekor lalat? Diriwayatkan bahwa Muslim bin Yasir apabila hendak sholat berkata kepada keluarganya, silahkan berbicara antar kalian, saya tidak mendengar apa yang kalian bicarakan. Begitulah orang-orang terdahulu ketika melaksanakan sholat. Kalau kita kan masih gatal nih gitu, gatal sedikit kasih masih kita bergerak, kita garuk-garuk juga. Kadang-kadang mungkin ya tadi kita bawa peralatan, kan, bawa HP, kita masih bergerak juga, masih bawa HP yang belum dimatikan, sehingga itulah barangkali yang perlu kita perhatikan, bahwa sekali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu hal yang remeh-temeh, sesuatu yang biasa-biasa saja sebagai kewajiban, tapi justru orang-orang terdahulu menganggapnya itu adalah suatu yang begitu amat sangat agung yang perlu kita perhatikan dalam persiapannya. Diriwayatkan Abdullah bin Abbas berkata bahwa Nabi Daud alaihissalam dalam munajatnya bertanya-tanya, Tuhanku, siapakah yang dapat menghuni rumahmu, dan salat siapakah yang kau terima? Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, hai Daud, orang yang huni rumahku dan kuterima salatnya ialah orang yang merendahkan hatinya demi keagunganku, melewatkan harinya bahwa berzikir kepadaku, mencegah dirinya dari syahwat nafsu demi menghormatiku, memberi makan orang yang lapar, menjamu perantau dan mengasihi penderita. Orang seperti inilah yang cahayanya bersinar di langit dan di bumi. Bila ia berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkan doanya, dan bila ia mohon kepadaku, niscaya aku penuhinya.
Aku akan menjadikan kebijakan dalam kejahilannya, ingat kepadaku dalam kelalaiannya, dan cahaya dalam kegelapannya. Perumpamaan orang itu di antara manusia lainnya adalah seperti taman Firdaus di puncak surga, yang takkan kering sungainya dan takkan mabuk dan takkan membusuk buah-buahnya. Begitulah Allah menyampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam bagaimana pentingnya salat ini, bahwa marilah dalam kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ini untuk sama-sama kita memperbaiki cara kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mulai salat ini. Di antaranya adalah satu, kita memperbaiki wudu, bahwa kita yakin ketika kita sudah mengambil air wudu, kita sudah akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita lain ketika Ali bin Abi Thalib begitu masuk waktu sholat, maka beliau mengambil wudhu. Setelah wudhu, maka badannya gemetaran dan mukanya mulai pucat. Kemudian ditanya, kenapa begitu ketakutannya ya Ali? Kemudian Ali menjawab, bagaimana aku tidak bergemetaran bahwa bumi, gunung tidak mau menerima tugas ini, sedangkan manusia berani untuk menerimanya. Tugas berat untuk menghadapkan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan ini, mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita dapat menyempurnakan segala hal yang dapat menjauhkan dari sifat mabuk kita ketika kita sedang sholat. Mudah-mudahan itu bagian dari upaya kita yang akan Allah menilainya, karena sesungguhnya yang Allah nilai di dalam suatu hal perbuatan adalah prosesnya, dan proses itu menjadikan bagian yang harus kita upayakan agar sholat itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Maka memang prosesnya yang harus kita perhatikan agar menghasilkan segala sesuatunya menjadi yang terbaik untuk menghadap Allah. Berpakaian yang baik, berwudu yang baik, berjalan dari rumah ke masjid dengan menyegerakan, semuanya dipersiapkan semata-mata bahwa kita yakin akan menghadap Allah. Itu adalah bagian yang penting yang harus kita perhatikan, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan saudara sekalian dari ucapan yang kami sampaikan. Kami mohon maaf, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilapan. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.